Nah, ini loket. Berapa ini, Mas? Berapa? Satu motor 2 orang 40. Ini kita bayar loket dan bedas dulu. Saya pinjam dulu HP-nya. Oke, 4 orang ya? Berlakunya 24 jam. Jadi misal mas sama mbak-mbaknya mau keluar mau masuk kembali tinggal tunjukin ini aja. Siap. Hai YouTube, masih di ID Santoso Channel. Saya akan membuat video ke Bromo lagi. Cuman kali ini saya akan melewati jalur Probolinggo. Startnya saya dari sini ya. Ancer-ancernya atau patokannya silakan teman-teman nge-match di rest area Probolinggo Tongas. Dan untuk kali ini saya nggak sendirian, saya dengan keluarga. Di sini ada adik dan suami saya. Adik saya dan suaminya serta ponakan. Dan di sana ada istri dan anak saya. Kebetulan saya pakai motor ADV 160 dan adik saya pakai NMAX. Oke, kita jalan dari sini ya. Start. Sudah? Ayo. Oke, selamat datang di kawasan Bromo. Sebetulnya jalur untuk ke Bromo lewat Probolinggo atau Wonokitri ini cukup banyak ya teman-teman. Cuman kali ini saya sengaja lewat sini itu karena ini menurut saya jalur termudah. Teman-teman nanti tinggal lurus saja dan nyampe kalau dari belokan yang ini. Karena sebetulnya kalau teman-teman dari Surabaya itu sebelum sampai sini atau di area Tongas sana tadi atau warung Rawon Nguling itu juga bisa belok kanan. Cuman ada beberapa belokan yang harus dilalui. Tapi untuk lewat sini teman-teman tinggal lurus. Mungkin maaf ya kalau teman-teman ada penampakan helm di depan. Ini helm anak saya. Iya, sebentar lagi sayang. Salah satu apa ya, rintangan atau halangan saat kita touring dengan keluarga ya ini teman-teman. Kita harus, apalagi anak saya yang masih berumur 4 tahun lagi cerewet-cerewetnya, jadi butuh sabaran ekstra. Karena kadang di tengah perjalanan dia marah, mungkin capek ya biasanya, pengen pinggir dulu atau apalah, dan banyak drama lah nanti di situ. Ngomong-ngomong, oh ya, di depan ini adalah exit tol bagi teman-teman yang ke Bromo naik mobil via tol, nantinya turunnya di sini teman-teman. Dari sini teman-teman tinggal belok kanan dan lurus ke sana, ke arah mana? Barat atau timur ya? Lupa. Ke arah barat, ding. Lurus saja, sudah naik, sudah nanti sampai di Bromo via Probolinggo atau Wonokitri. Jadi memang jalur ini populer atau sangat direkomendasikan oleh banyak teman-teman lainnya, karena memang
Dari segi jalurnya sendiri tidaklah terlalu curam, dan dari segi jalannya juga lebar dan cukup bagus. Jadi sangat direkomendasikan. Apalagi teman-teman yang naik mobil, exit tol tadi sudah cukup dekat nantinya ke Bromo. Mungkin dari sini setengah jam atau 45 menit sudah nyampe harusnya. Itu teman-teman. Ngomong-ngomong sekarang jam 7:58. Udaranya cukup sejuk karena suhunya berada di 28 derajat Celcius. Teman-teman lihat sendiri ya, jalurnya cukup lebar, cukup halus juga aspalnya. Ini kalau buat mobil berpapasan pun sangat mudah. Jangankan mobil ya, truk berpapasan gini juga cukup mudah lewat sini. Jadi di sini kalau teman-teman tidak berkabut, itu di depan sudah terlihat pegunungan dari Bromo. Mungkin di kamera tidak kelihatan ya, cuman kalau dengan mata dari sini sudah terlihat pegunungan di Bromo itu sendiri. Ya mungkin nanti saya tidak langsung turun ke kawah Bromo, tapi lebih ke naik ke ini Seruni Point dulu ya, naik ke Seruni Point, mungkin main-main di situ, foto-foto sebentar, baru turun ke kawah Bromo. Angin cukup berisik di sini, harusnya suara saya cukup noise nantinya karena anginnya sendiri cukup kenceng di sini. Yang ngomong-ngomongin tadi, saya berangkat dari Surabaya jam 6 pagi, 6 lewat lah ya, sedikit, sampai di pertigaan rest area Tongas Probolinggo tadi pukul 8:15. Jadi sekitar 2 jam kurang lah ya dari Surabaya. Dari pertigaan tadi naik ke Bromo kurang lebih ya 45 menit lah prediksi saya. Jadi teman-teman kalau naik motor dari Surabaya ke Bromo lewat jalur Probolinggo ini, ya kisarannya itu ya 2,5 sampai 3 jam. Itu mungkin tidak terlalu lama di pemberhentian ya, dalam artian ya mungkin berhentinya hanya untuk di pom bensin, lalu kencing-kencing sebentar lah, itu masih bisa. Tapi kalau di perjalanan teman-teman ada mungkin sarapan, makan, harusnya lebih lama lagi. Teman-teman bisa lihat sendiri jalur aspalnya baru ya, ini ya baru untuk saya saat ini ya, karena dulu sempat lewat sini waktu proses pembangunan atau pengaspalan itu ya. Jadi cukup
jelek waktu saya berapa ya, mungkin 2-3 tahun yang lalu, tapi sekarang sudah sangat bagus. Dan di kanan kirinya juga sudah diberi cor tambahan. Jadi teman-teman yang berpapasan dengan mobil yang lebar atau yang membutuhkan kita harus turun dari aspal, itu bisa ke cor-coran itu. Kalau teman-teman naik mobil harusnya lebih cepat lagi untuk sampai ke Bromo dari Surabaya. Kenapa? Karena bisa naik tol. Tol tadi untuk dari tol Surabaya untuk sampai ke mana? Exit tol itu tadi yang saya tunjukkan tadi itu mungkin kisarannya hanya 1-1,5 jam ya. Jadi harusnya lebih cepat lagi teman-teman. Karena dulu juga saya sempat naik mobil itu hanya 2 jam sudah sampai ke Bromo dari Surabaya. Oke, kita salib dulu. Selain dari segi jalurnya ya, mungkin ada beberapa poin plus atau poin menarik saat kita ke Bromo melalui jalur Probolinggo ini. Yang pertama mungkin ini ada wisata lain yang cukup terkenal, yaitu air terjun Madakaripura. Itu air terjun yang cukup legendaris, dimana air terjun itu konon katanya pernah jadi tempat bertapanya Gajah Mada. Selain dari mitosnya itu, view-nya sendiri memang cukup asik karena air terjun Madakaripura itu tinggi dan debit airnya cukup kenceng. Sampai-sampai kalau kita ke sana itu biasanya ada penjual jas hujan plastik. Kenapa? Karena dari debit air terjunnya yang kenceng atau terus tadi menghasilkan cipratan-cipratan air yang bisa membasahi baju kita biasanya. Cuman memang butuh effort untuk ke air terjunnya karena kita harus jalan cukup lumayan jauh sih. Dan terakhir saya ke sana udah cukup lama sih, 4-5 tahun yang lalu mungkin. Itu jalurnya masih rusak, jadi kita harus menyeberangi sungai beberapa kali, dan itu lumayan butuh effort karena menyeberangi jalur sungai itu kita harus menaiki batu-batu besar gitu ya. Nah, itu tadi dari segi yang pertama, kelebihan lewat jalur Probolinggo, yaitu air terjun Madakaripura. Karena air terjun Madakaripura itu bisanya ya hanya melewati jalur Probolinggo ini. Lewat jalur lain bisa ya bisa, cuman kita harus turun ke kawah Bromo dulu baru naik ke jalur Probolinggo ini. Nah, kalau di kamera kelihatan ya, di depan itu sudah sangat jelas bukit perbukitan dari Bromo. Suhu di 28 derajat, pukul 8 pagi. Lalu selanjutnya selain air terjun Madakaripura, yaitu ini
penginapan di situ. Penginapan di daerah Wonogiri ini atau jalur Probolinggo ini cukup banyak. Dan poin plusnya selain cukup banyak tadi adalah sudah dekat dengan Kawah Bromo. Nah ini ya, perempatan kalau kita ke kanan ke Air Terjun Mandakaripura. Karena kita mau ke Bromo, kita lurus. Nah jalur tadi juga jalur pertemuan kalau kita lewat dari pintu masuk atau jalur Rawan Nguling. Kita ketemunya di situ tadi. Nah ini sudah mulai lumayan tanjakannya. Tapi walaupun cukup tinggi, tanjakan-tanjakan di sini enaknya adalah jalurnya itu aspalnya yang cukup bagus. Jadi kita sudah dapat momentum atau ancang-ancang kita bisa lebih jauh karena dari bawah kita sudah bisa gas yang cukup dalam atau kecepatannya tinggi. Jadi di tanjakan yang curam itu motor kita masih bisa melaju. Beda lagi ya kalau teman-teman lewat Pasuruan atau Lawang. Di penanjakan satu itu tanjakannya cukup curam-curam dan pendek-pendek, jadi butuh kendaraan yang ekstra lebih daripada dari lewat jalur ini. Itulah kenapa salah satu alasan jalur dari Probolinggo ini sangat direkomendasikan. Itu tadi dari segi villanya atau cottage atau penginapan di Probolinggo ini mempunyai satu keunggulan, yaitu sudah sangat dekat dengan Kawah Bromo itu sendiri. Jadi kalau teman-teman menginap di beberapa cottage atau perumahan warga di situ yang memang disewakan untuk penginapan di area sekitar Bromo, itu sudah cukup dekat sebetulnya teman-teman untuk ke Kawah Bromo. Tinggal mungkin teman-teman sewa motor gitu ya, itu sudah sangat bisa. Oh, ini anak-anak SD sudah naik motor. Salib dulu, suaranya cukup kenceng. Selain itu tadi, dua kelebihan yaitu air terjun Mandakaripura dan tempat penginapan yang sudah cukup dengan Kawah Bromo. Selanjutnya adalah ini, perkampungan warga di sini itu cukup padat dari kalau kita bandingkan dari beberapa jalur lainnya. Karena di sini jalur Probolinggo ini mulai dari bawah tadi sampai ke atas itu full padat perkampungan. Kita tidak melewati hutan atau alas yang cukup panjang gitu, enggak. Jadi untuk teman-teman yang agak takut dalam tanda kutip kalau nantinya lewat hutan yang panjang nggak ada perkampungan, itu dari sini sih harusnya tidak ada keraguan untuk hal itu. Kalau teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya,
kalau ke Bromo lewat jalur mana? Lewat jalur Lumajang atau Senduro, itu kan full kita lewat di tengah hutan ya. Kalau di sini ndak, banyak perkampungan di sini. Aduh. Balik lagi ke tadi tempat penginapan tadi. Kalau menurut saya, kalau teman-teman menginap di area yang dekat dengan Bromo itu, bahkan mungkin kalau teman-teman suka jalan ya, itu nggak perlu nyewa motor. Mungkin dari penginapan keluar itu sambil jalan, menghangatkan diri juga, karena biasanya kan mencari sunrise ya, jalan gitu agar badan lebih hangat, itu sangat bisa sih menurut saya, karena saya sendiri suka jalan-jalan, suka hiking seperti itu, saya suka. Jadi tapi buat teman-teman yang agak kesulitan atau mungkin dalam tanda kutip sudah berumur, itu bisa sih harusnya sewa motor lah minimal. Purbalingga turun, Sukapura atau Gunung Bromo lurus. Ini pertigaan. Kalau dari arah kiri itu sendiri juga bisa salah satu jalur dari Probolinggo yang lain. Pukul 8:15. Teman-teman bisa lihat sendiri ya, banyak motor-motor Matic yang cc-nya cukup kecil, Scoopy, Beat, Vario itu lewat sini, dan mereka cukup bisa untuk menaiki jalur ke Bromo lewat Probolinggo. Ups, sorry. Tanjakan, tegas dari bawah. Nah, enaknya dari sini itu ya teman-teman, ancang-ancang atau apa ya, ancang-ancangnya dari bawah itu sudah bisa, karena jalurnya yang memang lebar. Dari sini kita ngikutin jalan aja, belok kiri. Ini aspal baru sih teman-teman, aspalnya baru, enak banget sih ini. Oh iya teman-teman, ngomong-ngomong ADV 160 saya ini, saya sudah melakukan upgrade CVT ya teman-teman. Untuk detailnya ada di salah satu video saya. Jadi kelihatannya ya, walaupun motor saya ADV dengan berboncengan
anak di depan dan istri di belakang itu kalau dengan apa namanya, kondisi standar, CVT standar, saya tidak yakin akan sesemut ini tadi ya. Teman-teman bisa lihat tanjakan curam-curam tadi pun saya masih, motor ini masih cukup enak dan sangat acceptable untuk melewati tanjakan-tanjakan di sini. Oops, sorry. Nah, ini sudah melewati perkampungan penduduk, tapi harusnya tidak terlalu jauh. Nanti di depan ada lagi. Dan ya, ini aspalnya baru sih teman-teman. Enak banget. Naik lagi. Ini ada tempat wisata, namanya apa ini? Jungle Grand Wish Hotel Promo. Suhu turun di angka 20 derajat Celcius. Jadi sudah mulai dingin kalau sampai sini, karena udah musim hutan ya ini teman-teman. Oke, wow, view-nya. Lika-likunya cukup banyak, tapi sangat terbantu karena selain aspalnya mulus, jalurnya juga cukup lebar, jadi kita bisa mengambil ancang-ancang lebih. Ataupun teman-teman, buat teman-teman yang naik mobil, sangat acceptable untuk dilewati. Hotel dan Resto Nadia. Apa Nadi? Gunungnya? Ya, nanti di depan sebentar lagi sampai. Ini kan udah gunung-gunung, lihat toh. Loh. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri ya. Kita hanya melewatin berapa kilo tadi? Mungkin ya ada, mungkin sekilo. Sudah perkampungan warga lagi. Sangat berbeda dengan jalur yang kalau kita lewat Lumajang, Senduro. Yo, full kita lewat tengah hutan. Iya, bagus ya. Kita salib dulu. Tropical Forest. Wow.
view-nya indah sekali. Kita salib dulu ya. Nah, kita mundur aja deh biar kelihatan view-nya. Tuh, kalau teman-teman bisa lihat dari sini, view-nya sudah sangat indah. Ya itulah ya, mohon maaf kesalahan saya. Nah, saya mau mengejar view. Dari tadi mobilnya nggak kenceng-kenceng. Oke, kita lanjut. Nah, view-nya cukup indah dari sini teman-teman, karena terbuka. Wisata agropolitan. View-nya sangat indah. Ya Nadi. Kenapa Nadi? Chelsea. Di belakang, Chelsea di belakang. Chelsea. Chelsea di belakang. Oh iya teman-teman, di sini juga banyak kafe yang view-nya cukup sangat indah. Mulai dari harga murah sampai harga mahal. Kalau di jalur ini ada mungkin warung-warung warkop gitu, banyak juga di sini. Dan sampai yang cukup mahal juga ada, apa namanya, resto-resto di sini. Salah satunya sebelah kanan ini ya. Dengan view ya kayak di Swiss sih. Untuk konten kali ini memang saya sengaja sih mengambil promo teras, mengambil apa, take video di jalur lewat Probolinggo ini dengan mengajak anak istri. Saya ingin membuktikan ke teman-teman bahwa
kalau naik motor ke Bromo dengan keluarga itu masih sangat acceptable sebetulnya, tinggal kita memilih jalur yang benar dan kondisi motor kita pastikan dalam kondisi terbaik. View-nya indah sekali dong. Cafe, villa mungkin bangun lagi. Beberapa orang atau bahkan jeep-jeep tadi sudah ada yang ke arah turun. Itu wajar ya, karena sekarang sudah jam 8:30. Jadi mungkin wisatawan yang tadi menikmati sunrise keburu ingin pulang ya turun. Berkali-kali lewat sini pun nggak ada apa bosannya. Cukup dingin lagi, suhu sudah di angka 22 derajat Celcius. Dingin Nadi. Iya. Ngomong anak saya berumur 4 tahun ya, cewek. Sini sekarang di depan. Ya. Sudah banyak jeep hardtop yang turun. Sekali lagi mengingatkan buat teman-teman yang kalau berpapasan dengan hardtop, jeep di sini sangat saya sarankan untuk mengalah saja. Dalam artian teman-teman yang agak minggir atau agak menepi ke kiri supaya teman-teman hardtop bisa lewat dengan mudah. Ya karena teman-teman itu ngejar setoran ya. Jadi cukup kenceng naiknya, yang mendingan kita yang mengalah saja. Apalagi teman-teman yang naik mobil harus benar-benar pintar untuk mengalah dengan teman-teman atau supir hardtop ini. Kayaknya teman-teman bisa lihat sendiri. Indah sekali, seperti di Swiss. Oh iya teman-teman, mungkin nanti saya juga akan membuktikan sih ya, salah satu kekurangan dari jalur Probolinggo ini adalah ada isu kalau kita akan ditarik tiket sebanyak 2 kali, yaitu satu dari Pemkab Probolinggo dan satu lagi tiket TNBTS yang kita bisa peroleh dari online. Jadi saya akan membuktikan hal itu, apakah iya itu terjadi. Kalau prediksi saya sih iya. Jadi memang 2 kali proses penarikan tiket. Cuman kali ini saya akan langsung menuju ke
mana? Ke Seruni Point. Harusnya kalau saya menuju ke Seruni Point itu tidak melewati tiket atau loket TNBTS, yang dimana kalau teman-teman dalam tanda kutip hanya ingin ke Seruni Point saat ke Bromo, jadi naik dari jalur ini terus ke Seruni Point, terus turun tanpa ke Kawah Bromo dan arah pulang gitu ya, harusnya teman-teman tidak perlu membeli tiket TNBTS, hanya di tiket Pemkab Probolinggo. Kita salib dulu ya. Enggak jadi. Lumayan curam tanjakannya, mulai curam di sini. Nah, teman-teman mungkin tips lagi ya, kalau berada di belakang mobil-mobil seperti ini, pastikan kendaraannya mampu. Kalau dirasa tidak mampu, sebaiknya teman-teman mundur agak jauh sekalian dan ambil momentum itu supaya agak lebih jauh dari belakang mobil seperti ini. Kalau saya ini saya tempel karena saya merasa motor saya cukup mampu. Oke, kita ambil kiri. Salib dulu deh. Suaranya cukup berisik. Nah, ini Bawangan Resto teman-teman. Cukup viral, kafe yang cukup viral di Bromo lewat jalur via Probolinggo, yaitu Bawangan Resto. Sudah pernah ke situ juga, dan menurut saya di situ adalah salah satu kafe yang saya bilang tadi, untuk secara harga itu menengah ke atas. Ada pot yang ditaruh sengaja oleh warga sekitar sini, mungkin di tengah jalan, yang mungkin maksudnya adalah yaitu untuk pembatas antara teman-teman yang jalur kiri dan kanan. Ada Pertamina Pertashop di sini, lumayan sih harusnya. Kalau teman-teman yang kehabisan bensin bisa di situ. View-nya memang juara sih di sini. Jalur ini jalur juara untuk view-nya. Ini perkampungan warga lagi. Nah, di sini banyak rumah-rumah warga yang sewakan untuk para wisatawan Bromo ya. Ini namanya Desa Ngadas. Tuh kan, teman-teman bisa lihat
jeep yang turun aja kecepatannya kencang. Pura Agung Dharma Bakti, Desa Ngadas. View-nya juara teman-teman. Ya Nadi. Iya ini kan udah gunung ini. Jam pukul 8:38. Suhu berada di 22 derajat Celcius. Gimana Nadi? Iya sebentar lagi sampai. Dari sini kita harus belok kanan. Kita usahakan untuk salib aja deh. Nah ini jalur searah kok, nggak apa-apa harusnya. Lumayan dingin. Salah satu poin plus saat kita ke Bromo di jam yang sudah cukup siang seperti ini ya, itu kita bisa mendapatkan view yang indah teman-teman di perjalanan ini ya. Karena biasanya kan teman-teman kalau dari mana, arah Surabaya, Sidoarjo, Malang, yang naik motor ke Bromo yang ingin mengejar sunrise, itu biasanya berangkatnya kan malam, jadi nggak bisa melihat indahnya jalur-jalur di sini saat sudah terang seperti ini. Rehat Bromo. Walaupun minusnya kalau kita jalan waktu siang gini, kita tidak bisa mendapatkan momen-momen sunrise itu teman-teman. Ya kelebihannya selain itu tadi, kita bisa melihat view-view perjalanan. Oke, kita minggir dulu, ada apa ini? Oh, ada acara ini ya. Oh mungkin ini sih karena, oh iya teman-teman, hari ini bertepatan dengan 17 Agustus. Saya lupa untuk memberi kabar itu. Jadi mungkin itu tadi karyawan-karyawan di Desa Ngadas yang melakukan upacara kelihatannya. Ups. Nah ini juga perkampungan warga lagi yang view-nya indah sekali. Cukup curam, teman-teman harus ambil momentum dari bawah tadi. Bromo, Jembatan Kaca, Seruni Point. Harusnya di situ ya. Coba sih lihat lagi. Nah, lurus saja. Mulai dingin.
Suhu berada di 20 derajat Celcius. Nah, ini tanjakan yang lumayan. Karena setelah putaran yang cukup tajam, langsung dicebuin tanjakan. View-nya juara. Sudah dekat harusnya untuk sampai ke Seruni Point. Saya berjalan kisaran sudah di sekitar 30 menitan ya, dari pertigaan Tongas tadi atau Jalan Pantura. Cukup dingin. Nah, di depan tanjakan kita ambil momentum dari sini, kita gas. View-nya juara memang teman-teman kalau dari jalur sini dibandingkan keempat jalur lainnya ya, seperti jalur Pasuruan, Telawang, lalu jalur Malang, dan jalur Lumajang. View-nya menurut saya paling indah di sini sih. Selamat datang di Bromo Tengger Semeru. Ya Nadi, gunungnya di depan bentar lagi. Gunung maksudnya anak saya ingin melihat kawah Bromo. Nah, ini loket. Oke mas. Berapa mas? Berapa ini mas? Berapa? 45. Satu motor 2 orang 45. Oke. Oke, kita lanjut. Terminal Cemoro Lawang. Nah, itu bisa jadi parkir bagi teman-teman yang naik motor. Naik mobil. Dari sini kita belok kiri ke Bromo. Karena saya mau ke Seruni Point, kita lurus dari sini ya. Karena kiri itu ke Kawah Bromo. Kita mau ke Seruni Point. Masuk sini. Ya berarti benar ya teman-teman. Saya sudah bayar sebetulnya loket untuk TNBTS sudah
bisa lunasi. Saya sudah dapat barcode-nya juga. Tapi ini tadi kita diharuskan untuk membayar dulu dengan nominal 2 orang 1 motor seharga 45.000. Ya Nadi, sebentar. Ya. Tanjakannya cukup curam ya teman-teman, dari pos tadi untuk menuju ke Seruni Point. Ups, harus ngejar momentum. Jadi harus saya gas. Oke, cukup curam juga, kita harus ambil momentum dengan benar di sini. Oke. Curam lagi. Nah, kelihatannya di depan sudah memasuki parkiran motor Seruni Point. Kita parkir sini dulu ya teman-teman. Oke. Ya teman-teman, tadi sudah mereview di Seruni Point. Kita jalan lagi. Ini tadi dari apa namanya, parkir di Seruni Point, parkir motor di Seruni Point, karena untuk ke Seruni Pointnya harus jalan, yang itu cukup lumayan. Nah, dari Seruni Point ini saya nanti akan ke loket, lalu ke mana, Kawah Bromo. Mungkin nanti videonya sampai situ aja, sampai loket. Jalan terus sedikit kelihatan apa, Pasir Bromonya atau Kawah Bromo. Nah, sampai situ aja sih. Oops.
Ngomong-ngomong sekarang jam 12.39, suhu berada di 22 derajat Celcius. Iya Nadi di belakang, Chelsea di belakang. Anaknya rewel. Dari Seruni Point ini kita harus turun lagi, nanti di pertigaan kita ambil yang ke kanan ke arah tiket TN BTS. Kalau sebelumnya tadi itu adalah tiket dari Pemkab Probolinggo. Jadi valid point ya kalau teman-teman ingin ke mana? Kawah Bromo. Itu bagi teman-teman yang dari via Probolinggo itu bayarnya 2 kali. Yang pertama di loket Pemkab Probolinggo, dan sebelum di Kawah Bromo itu ada loket lagi dari TNBTS yang kita beli secara online. Cukup dingin, cukup sejuk walaupun jam 12:30 siang. Jalannya cukup bagus. Itu tadi juga ada beberapa mobil pribadi ya yang sampai ke bawah Seruni Point. Jadi seperti itu teman-teman lihat. Bahkan ini juga Ayla juga bisa sampai sini. Jadi sangat acceptable bagi teman-teman yang naik mobil walaupun dengan ground clearance rendah, yang mau ke Seruni Point langsung itu bisa. Nah, di sini mengandung bau kotoran kuda, cukup menyengat. Oh ya, dan teman-teman kalau lihat bisa lihat ada beberapa tower tinggi-tinggi ya. BTS di sini banyak, jadi jangan khawatir untuk masalah ini apa namanya sinyal. Di sini full semua. Kita turun sebentar lagi. Nah, dari sini tadi kan kalau lurus kita arah pulang, kita ambil yang belokan ke kanan untuk naik. Nah, dari sini teman-teman. Jadi kalau teman-teman dari situ langsung lurus sambil kiri itu ke Kawah Bromo. Kita naik. Harusnya di depan ada loket tuh kan. Loket TN BTS. Sebentar. Ini kita bayar loket TN BTS dulu. Oke, bawa aja nih. Siap, sudah Mas. 4 orang ya? Berlakunya 24 jam. Jadi misal Mas sama mbak-mbaknya mau keluar mau masuk kembali tinggal tunjukin ini aja. Siap, oke. Berlakunya 24 jam. Siap. Jadi, di dalam bebas mau kemana saja. Oke, siap ya, makasih Mas. Kita lanjut lagi teman-teman. Itu tadi dari pos penukaran tiket dari TNBTS yang bisa kita peroleh secara online. Kalau yang sebelumnya itu nggak perlu online, tinggal bayar aja di loket yang Pemkab Probolinggo. Nah, di sini turunan cukup hati-hati. Dari sini kita mengarah ke Kawah Bromo di samping kanan.
Ini cukup panjang turunannya. Oke. Iya sebentar Nadi, ini lo sudah sampai, sebentar dikit aja lagi. Bentar lagi sampai, sebentar. Anaknya rewel ngantuk. Nah ini teman-teman, kita sudah di pasir Kawah Bromo atau Kawah Berbisik. Jadi sampai sini dulu vlog kali ini. Saya akhiri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Semoga bermanfaat dan wassalam.